Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada sebuah tikungan tajam di jalan yang dikenal dengan nama Tikungan Maut. Penduduk setempat percaya bahwa tempat itu terkutuk, karena banyak kecelakaan tragis yang terjadi di sana, terutama pada malam hari. Beberapa orang yang selamat dari kecelakaan di sana mengaku melihat bayangan kabur atau mendengar suara-suara aneh sebelum kendaraan mereka tiba-tiba kehilangan kendali. 5 tahun yang lalu, sebuah bus penuh penumpang jatuh ke jurang di tikungan tersebut. Semua penumpangnya tewas. Namun anehnya, hanya sebagian jasad yang berhasil ditemukan. Sejak itu, kejadian mistis semakin sering terjadi. Siti, seorang mahasiswa yang baru pulang ke kampung halamannya, mendengar cerita ini dari ibunya. Namun, ia menganggapnya hanya sebagai mitos untuk menakut-nakuti orang agar lebih berhati-hati saat mengemudi. Hingga suatu malam, Siti harus pulang larut setelah menghadiri pesta pernikahan sepupunya. Ia melewati tikungan maut sendirian, dengan motor yang ia kendarai. Saat melewati tikungan itu, ia merasa ada yang aneh. Suhu udara tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan ia mencium bau menyengat seperti darah. Dari kaca spion, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan mata kosong. Panik, Siti mempercepat motornya, namun bayangan itu justru muncul di depannya. Ia kehilangan kendali dan jatuh. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di pinggir jalan dengan beberapa luka ringan. Namun anehnya, jalan itu tampak berbeda. Tidak ada kendaraan lain, lampu jalan mati, dan suasana begitu sunyi. Ia menyadari bahwa ia berada di dimensi lain, terjebak bersama arwah-arwah korban kecelakaan yang masih mencari jalan pulang. Siti kini harus mencari cara untuk kembali ke dunia nyata, sambil mengungkap misteri kelam di balik tikungan maut. Siapa sebenarnya wanita yang ia lihat, mengapa banyak arwah terjebak di tempat itu, dan apakah ada sosok yang mengendalikan semua ini? Siti mengendarai motornya dengan hati-hati. Tikungan maut sudah dekat, dan meskipun ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis, rasa gelisah tidak bisa ia abaikan. Suhu mendadak turun drastis, dan aroma anyir seperti darah menusuk hidungnya. Saat ia menoleh ke kaca spion, sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat terlihat berdiri di tengah jalan. Panik, Siti mempercepat motornya, tetapi bayangan itu muncul lagi. Kali ini tepat di depan motornya. Ia membanting setir, kehilangan kendali, dan terjatuh. Ketika ia tersadar, ia tidak berada di jalan yang sama. Langit gelap pekat, tanpa bulan atau bintang, dan hutan di sekitarnya tampak lebih menyeramkan. Jalan aspal berubah menjadi retak dan berlubang, seperti sudah lama ditinggalkan. Udara dipenuhi suara bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. Siti merasa terjebak di dimensi lain. Saat berjalan menyusuri jalan yang sepi, Siti melihat cahaya redup dari kejauhan. Itu berasal dari sebuah truk tua yang tampak rusak. Ia mendekat dengan hati-hati dan menemukan seorang lelaki tua dengan wajah kusut dan pakaian compang camping duduk di belakang kemudi. Supir truk itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Dharma, seorang supir yang mengalami kecelakaan di tikungan maut 2 tahun lalu. Dharma menceritakan bahwa ia telah terjebak di tempat ini sejak saat itu. Ia mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi setiap kali ia berjalan jauh, ia selalu kembali ke tempat yang sama. "Aku pikir aku sendirian di sini, sampai kau muncul," kata Pak Dharma, "tapi tidak semua arwah di sini ramah. Banyak yang marah, hati-hati dengan mereka." Dharma juga memberitahu bahwa ada arwah wanita yang sering terlihat di tikungan itu. Dia adalah penyebab semua ini. Dia kehilangan nyawanya di kecelakaan pertama bertahun-tahun lalu, dan sejak itu, dia memancing orang-orang lain untuk bergabung dengannya di dunia ini. Ketika Siti dan Dharma berusaha mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan seorang anak kecil bernama Bagas. Bocah itu tampak ketakutan dan memegang boneka lusuh. Ia mengaku bahwa ia terjebak setelah kecelakaan bus yang jatuh ke jurang di tikungan maut 5 tahun lalu. Namun, ada sesuatu yang aneh pada Bagas. Terkadang, ia berbicara seperti orang dewasa, dengan suara yang berat dan menyeramkan. Dharma memperingatkan Siti untuk tidak terlalu mempercayai bocah itu, tetapi Siti merasa iba. Saat mereka bertiga berjalan bersama, Bagas mulai memberikan petunjuk tentang cara keluar dari tempat itu. Ada jalan ke rumah wanita itu, di dalam hutan. Kalau kalian berani, temui dia. Tapi hati-hati, dia tidak suka diganggu, ujar Bagas dengan nada dingin. Perjalanan mereka semakin menyeramkan. Mereka sering diganggu oleh arwah-arwah lain yang penuh amarah. Arwah-arwah itu menyalahkan semua manusia atas kematian mereka.
terutama Dharma, yang menurut mereka menjadi penyebab kecelakaan truk besar yang menabrak bus 5 tahun lalu. Siti mulai merasakan tekanan. Ia tidak tahu siapa yang harus dipercayai. Pak Dharma tampak menyimpan rasa bersalah yang mendalam. Sementara Bagas semakin sering berbicara dengan nada yang mengancam. Setelah menghadapi berbagai gangguan, mereka akhirnya menemukan rumah kayu tua di dalam hutan. Rumah itu tampak seperti tidak dihuni, tetapi terasa sangat menyeramkan. Bagas tiba-tiba menghilang, meninggalkan Dharma dan Siti. Di dalam rumah itu, mereka menemukan potongan-potongan koran tua yang mengungkapkan bahwa wanita yang sering muncul di tikungan maut adalah seorang pengantin yang tewas dalam kecelakaan bersama suaminya bertahun-tahun lalu. Namun, kecelakaan itu ternyata bukan murni kecelakaan. Suaminya sengaja menabrakkan mobil mereka setelah mengetahui bahwa wanita itu berselingkuh. Amarah dan penyesalan wanita itu menjadi kutukan yang mengikat semua orang yang mengalami kecelakaan di tempat itu. Ia ingin semua orang merasakan penderitaannya. Siti dan Dharma akhirnya bertemu dengan arwah wanita itu. Ia muncul dengan gaun putih berlumuran darah, matanya merah menyala, dan suaranya bergema di seluruh rumah. Siti mencoba bernegosiasi, tetapi wanita itu menolak. Ia ingin Siti, Dharma, dan semua arwah lain tetap terjebak di dunia itu sebagai bentuk balas dendam. Namun, Siti menemukan sebuah kunci di dalam rumah itu, sebuah kalung dengan liontin yang menjadi kenangan terakhir wanita itu dari suaminya. Kalung itu tampaknya menjadi pengikat kutukan tersebut. Dharma, yang merasa bersalah atas banyak kematian, memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia menyerahkan dirinya kepada wanita itu agar Siti bisa melarikan diri. Dengan menggunakan kalung itu, Siti membuka portal untuk kembali ke dunia nyata. Siti berhasil kembali ke dunia nyata, tetapi ia tidak pernah melupakan apa yang ia alami. Ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Kadang-kadang, ia bermimpi tentang Dharma dan Bagas, mendengar bisikan mereka, seolah-olah mereka masih memanggilnya dari dimensi lain. Namun, di hari terakhir cerita, Siti menemukan kalung yang ia gunakan untuk melarikan diri tergeletak di kamarnya. Bisikan samar kembali terdengar, "Kau tidak benar-benar selamat." Setelah berhasil melarikan diri dari dimensi tikungan maut, Siti merasa lega kembali ke dunia nyata. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam, selalu tentang seorang anak kecil bernama Bagas yang ia temui di dimensi itu. Bagas tampak berdiri di depan pintu rumahnya dengan boneka lusuh yang sama, tersenyum lebar. Namun, di dalam mimpinya, senyuman itu terasa tidak wajar, seperti menyembunyikan sesuatu. Siti mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, tetapi semuanya berubah ketika ia menemukan boneka lusuh Bagas di meja kamarnya suatu pagi. Bagaimana boneka itu bisa berada di dunia nyata? Dan mengapa ia merasa diawasi? Setelah kembali ke rumah, gangguan semakin intens. Boneka Bagas sering berpindah tempat. Meskipun Siti tidak pernah menyentuhnya, suara langkah kaki kecil terdengar di malam hari, dan sesekali, ia mendengar suara tawa anak kecil yang familiar. Pada suatu malam, saat ia sedang tidur, Siti terbangun dan melihat sosok Bagas berdiri di sudut kamarnya. Anak itu hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Ketika Siti mencoba mendekat, Bagas menghilang, meninggalkan aroma anyir dan suara bisikan, "Temukan aku." Siti mulai merasa bahwa Bagas ingin ia kembali ke tikungan maut, tetapi kali ini untuk tujuan yang lebih besar. Ia mulai menggali lebih dalam tentang dimensi tempat ia terjebak sebelumnya. Ia menemukan bahwa tempat itu bukan hanya dunia arwah biasa, melainkan semacam penjara bagi jiwa-jiwa yang penuh dendam atau memiliki urusan yang belum selesai. Siti akhirnya menyadari bahwa Bagas bukan hanya korban. Bocah itu adalah kunci yang menghubungkan dunia nyata dengan dimensi gelap tersebut. Ia bukan hanya seorang anak, tetapi medium yang bisa membuka portal antara dunia hidup dan mati. Namun, Bagas tidak lagi sepenuhnya manusia. Entitas yang menguasai dimensi itu telah mengambil alih dirinya, menjadikannya semacam penjaga atau pelayan. Bagas ingin Siti membantunya lepas dari cengkeraman dimensi tersebut, tetapi dengan risiko besar. Jika ia gagal, Siti mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Siti akhirnya memutuskan untuk kembali ke tikungan maut. Ia membawa boneka Bagas bersamanya, berharap itu menjadi semacam penunjuk jalan. Saat ia sampai di tikungan, semuanya berubah. Ia sekali lagi terseret ke dimensi yang sama, tetapi kali ini, suasananya lebih gelap dan menyeramkan. Bagas menunggunya di sana,
tetapi ia tampak berbeda. Matanya merah menyala, dan suaranya terdengar seperti dua orang berbicara sekaligus, suara seorang anak kecil dan suara entitas yang menguasainya. "Terima kasih telah kembali, Kak Siti. Tapi kau tidak bisa pergi lagi sebelum semuanya selesai." Bagas menjelaskan bahwa untuk membebaskannya, Siti harus menghadapi arwah wanita pengantin yang menjadi sumber kutukan tikungan maut. Wanita itu telah mengikat Bagas di dimensi tersebut sebagai alat untuk memancing lebih banyak jiwa masuk ke dalam perangkapnya. Siti dan Bagas berjalan menuju rumah kayu tempat arwah pengantin berada. Sepanjang perjalanan, mereka diserang oleh arwah-arwah yang lebih ganas. Bagas, meskipun seorang anak kecil, mulai menunjukkan kekuatannya. Ia mampu melindungi Siti dengan mengusir beberapa arwah. Tetapi setiap kali ia menggunakan kekuatannya, tubuhnya semakin lemah. Ketika mereka tiba di rumah kayu, arwah pengantin sudah menunggu. Ia menatap Siti dengan penuh kebencian dan berkata, "Kau membawa kunci itu kembali ke sini. Kau akan terjebak selamanya." Pertarungan berlangsung sengit. Arwah pengantin mencoba menyeret Siti ke dimensi yang lebih dalam. Sementara Bagas menggunakan sisa kekuatannya untuk melawan. Pada akhirnya, Bagas menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan adalah dengan mengorbankan dirinya sepenuhnya. Ia memohon kepada Siti untuk melepaskan dirinya dari dimensi itu dengan menghancurkan boneka lusuhnya, satu-satunya benda yang mengikat jiwa Bagas ke dunia itu. "Kalau Kak Siti menghancurkan boneka ini, aku akan benar-benar pergi. Tidak akan ada jalan kembali untukku," kata Bagas sambil tersenyum tipis. Dengan hati yang berat, Siti melakukan apa yang diminta Bagas. Saat boneka itu terbakar, Bagas perlahan memudar, tetapi untuk pertama kalinya, ia terlihat damai. "Terima kasih, Kak," ucap Bagas sebelum menghilang sepenuhnya. Siti kembali ke dunia nyata. Tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Ia tidak lagi diganggu oleh arwah atau mimpi buruk, tetapi ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Kadang-kadang, ia masih mendengar suara Bagas memanggilnya di tengah malam. Di suatu pagi, Siti menemukan foto lama di laci rumahnya. Foto itu adalah gambar seorang anak kecil memegang boneka lusuh, berdiri di depan rumah Siti. Anak itu adalah Bagas, tetapi foto itu diambil bertahun-tahun sebelum kecelakaan bus terjadi. Siti mulai mempertanyakan, apakah Bagas benar-benar korban kecelakaan, atau ia adalah bagian dari kehidupannya yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Setelah kejadian di tikungan maut, Siti hidup dalam keheningan yang tidak biasa. Boneka lusuh Bagas telah dihancurkan, dan arwah anak itu lenyap bersama kutukannya. Namun, satu hal terus menghantuinya, foto Bagas yang ia temukan di lacinya. Di foto itu, Bagas berdiri di depan rumah Siti, tersenyum, dengan boneka lusuh di tangannya. Tanggal di belakang foto menunjukkan bahwa foto itu diambil 15 tahun lalu, ketika Siti baru berusia 7 tahun. Tapi Siti tidak pernah ingat bertemu Bagas sebelumnya. Rasa penasaran memaksanya menggali lebih dalam. Ia bertanya pada ibunya, tetapi ibunya terlihat gelisah dan enggan menjawab. Akhirnya, di bawah tekanan, ibunya mengakui sesuatu yang mengejutkan. "Bagas, dia dulu tetangga kita. Dia teman bermainmu waktu kecil. Tapi suatu hari, dia hilang di hutan. Sejak itu, keluarganya pindah, dan kami tak pernah mendengar kabar lagi. Kau pun lupa tentang dia, seolah-olah dia tak pernah ada." Siti memutuskan untuk pergi ke desa tempat Bagas tinggal sebelum menghilang. Di sana, ia menemukan rumah lama keluarga Bagas, yang sudah terbengkalai. Di dalamnya, ia menemukan coretan-coretan di dinding kamar anak-anak, gambar seorang bocah kecil yang memegang boneka, berdiri di antara dua sosok bayangan besar dengan mata merah. Sebuah buku harian kecil yang tertinggal di kamar itu menceritakan kisah mengerikan. Ibunya Bagas menulis bahwa Bagas sering berbicara tentang teman-teman dari hutan yang ingin mengajaknya pergi. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sering bermain dengan seorang kakak perempuan yang selalu menjaga jalan. Namun, yang membuat Siti merinding adalah halaman terakhir buku itu, yang bertuliskan, Bagas bilang ia akan menunggu teman kecilnya datang ke hutan. Dia tidak mau pergi sendiri. Siapa yang dia tunggu? Apakah ini berhubungan dengan Siti? Siti kembali ke hutan tempat Bagas menghilang. Ia menemukan sebuah jalan kecil yang sepertinya sudah lama tidak dilalui orang. Jalan itu membawanya ke sebuah pohon besar, di mana ia menemukan sesuatu yang tidak ia sangka, kalung liontin miliknya yang hilang saat ia masih kecil, tergantung di dahan pohon itu.
Ingatan samar kembali, Bagas pernah memintanya datang ke hutan untuk bermain, tetapi ia tidak datang karena dilarang ibunya. Bagas rupanya pergi sendiri ke hutan dan tidak pernah kembali. Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi dingin, dan suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Ketika Siti menoleh, Bagas berdiri di sana, seperti yang ia ingat. Tapi kali ini, wajah Bagas terlihat lebih damai, meski ada kesedihan yang dalam di matanya. "Kak Siti, kau akhirnya datang," kata Bagas dengan suara pelan. Bagas mulai menceritakan kisah sebenarnya. Ketika ia masuk ke hutan hari itu, ia tidak hanya tersesat. Ia bertemu dengan entitas gelap yang menghuni hutan tersebut, makhluk yang menyamar sebagai teman bermainnya. Makhluk itu memberinya rasa nyaman, tetapi sebagai gantinya, ia mengambil jiwa Bagas dan menjebaknya di dunia arwah. Ketika kecelakaan bus terjadi bertahun-tahun kemudian, jiwa-jiwa korban yang terperangkap membuat dimensi itu semakin kuat. Entitas itu menggunakan Bagas sebagai medium untuk mengikat lebih banyak jiwa. Namun, di dalam dirinya, Bagas tetap seorang anak kecil yang merindukan kebebasan. "Aku tidak ingin Kak Siti terjebak. Aku hanya ingin kau ingat aku. Aku ingin ada yang tahu bahwa aku pernah ada," kata Bagas sambil tersenyum kecil. Bagas menjelaskan bahwa untuk benar-benar membebaskan dirinya, ia membutuhkan seseorang yang mengingat dan mengenali keberadaannya. Tanpa itu, ia akan terus terjebak sebagai alat entitas tersebut. Siti memeluk Bagas untuk terakhir kalinya, sambil menangis meminta maaf karena pernah melupakan temannya itu. Ia berjanji tidak akan pernah melupakannya lagi. Bagas tersenyum, dan tubuhnya perlahan memudar menjadi serpihan cahaya. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, Bagas memberikan peringatan terakhir, makhluk itu belum pergi. Dia masih ada di tikungan itu. Jangan biarkan lebih banyak orang masuk ke sana. Tikungan maut tidak boleh menjadi perangkap selamanya. Bagas menghilang, dan Siti merasa sebuah beban besar terangkat dari dirinya. Siti kembali ke desa dan mendatangi pemerintah setempat. Ia menggunakan pengaruh media sosial untuk mengadvokasi penutupan jalan tikungan maut. Meski banyak orang mencemoohnya, ia tidak menyerah. Akhirnya, pemerintah setempat menutup jalan itu, memasang barikade, dan membuat rute baru untuk kendaraan. Namun, Siti tahu ini bukan akhir dari segalanya. Makhluk itu masih ada di sana, meskipun pengaruhnya melemah tanpa korban baru. Beberapa tahun kemudian, Siti menjadi seorang penulis dan menerbitkan sebuah buku berjudul Bagas, Teman dari Hutan. Buku itu menjadi kisah populer tentang persahabatan dan penyesalan. Ia mendonasikan sebagian besar keuntungannya untuk membantu anak-anak yang terlantar. Sebagai penghormatan untuk Bagas, di malam peluncuran buku, Siti melihat sesuatu yang membuat hatinya terasa hangat. Di antara kerumunan orang, ia melihat seorang anak kecil berdiri di sudut, dengan boneka lusuh di tangannya, tersenyum padanya sebelum perlahan menghilang. Bagas mungkin telah pergi, tetapi kenangan tentangnya akan hidup selamanya.